Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya untuk jadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya untuk jadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hari ini firman Tuhan saya beri tema perwujudan kasih Allah. Dari mana kita bisa melihat perwujudan kasih Allah? Yang pertama adalah kita dapat melihat perwujudan kasih Allah melalui alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Alam semesta dengan seluruh isinya dapat membawa kita melihat akan kasih Allah. Tak kala manusia itu membuka hatinya dan mau melihat dengan jernih, maka dia dapat melihat bahwa Allah lah sang pencipta itu yang telah menciptakan segala yang ada. Dan untuk itu kita bisa melihat orang Majus, bagaimana melalui alam semesta ciptaan Allah, mereka datang untuk menyembah kepada sang pencipta itu yang telah lahir ke dalam dunia ini. Orang Majus adalah orang-orang atau ahli-ahli astronom atau ahli-ahli astronomi. Mereka bukan astrolog, orang-orang yang meramal itu bukan. Mereka adalah astronomi, ahli-ahli astronomi yang begitu menguasai peredaran bintang-bintang dan sebagainya. Dan melalui alam semesta itu membawa mereka menyadari bahwa telah lahir seorang raja. Tetapi bukan seorang raja yang biasa-biasa saja. Karena kalau sekedar menyembah kepada raja yang biasa-biasa saja, itu mereka dapat sembah di tempat mereka berada. Diperkirakan mereka datang dari Persia. Bisa saja mereka menyembah raja di sana. Atau mungkin mereka sampai menghadap Herodes, mereka dapat menyembah Raja Herodes. Tapi mereka tahu bahwa raja yang lain ini adalah raja yang luar biasa. Bahkan dia adalah raja di atas segala raja. Dan mereka memberikan yang terbaik kepada raja di atas segala raja dan menyembah dia. Inilah perwujudan kasih Allah melalui alam semesta. Dan yang kedua, kita dapat melihat perwujudan kasih Allah melalui peristiwa air bah di zaman Nuh. Bagaimana kita dapat melihat perwujudan kasih Allah dalam peristiwa air bah di zaman Nuh? Bukankah pada masa itu begitu banyak orang yang mati? Kalau kita melihat sepintas di situ, kita akan melihat begitu tragis dan mirisnya kenapa Tuhan membuat mereka mati disebabkan oleh air bah yang Tuhan adakan. Tapi disinilah kita melihat akan perwujudan kasih Allah yang begitu luar biasa. Kita bayangkan di zaman Nuh, semua manusia firman Tuhan katakan hidup di dalam kejahatan besar, kejahatan mereka. Bahkan kecenderungan hati mereka adalah jahat. Kalau kita biarkan manusia-manusia ini tetap hidup bersama dengan Nuh dan keturunannya, kita dapat bayangkan. Mungkin zaman Nuh dan anak-anaknya, mereka masih bisa menyembah Allah. Mereka percaya kepada Tuhan. Tapi seandainya mereka dibiarkan tetap hidup, kita bayangkan sampai keturunan yang ketiga, keempat, atau kelima, atau keenam, kita bayangkan kontaminasi kejahatan dan dosa itu bisa membawa keturunan Nuh menjadi orang yang tidak mengenal Allah lagi, tidak lagi menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan kita bayangkan kalau itu terjadi, maka manusia akan hidup mati dan untuk mati selama-lamanya. Jadi kita dapat melihat bahwa air bah adalah intervensi Allah, perwujudan kasih Allah kepada manusia, supaya manusia diturunkan bisa tetap mengenal Allah, tetap percaya dan menyembah kepada Allah. Maka mereka akan mendapat bagian di dalam keselamatan, di dalam kasih Allah yang besar itu.
Dan yang ketiga, kita dapat melihat perwujudan Allah, di mana Allah mencari manusia. Manusia yang berdosa, mereka tidak dapat mencari Allah. Mereka cenderung akan meninggalkan Allah, menjauh daripada Allah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Allah lah yang mencari mereka. Dan bukan hanya sekedar mencari, tapi Allah memberikan solusi untuk mereka, supaya mereka boleh mendapatkan bagian dalam keselamatan. Mereka telah berdosa, hukumannya adalah mati, maut, mati untuk selama-lamanya, mati di dalam kekekalan. Tetapi Allah begitu mengasihi manusia. Allah memberikan jalan keluar, di mana Allah menjembelih binatang, di mana kulitnya Tuhan sematkan untuk menjadi pakaian bagi mereka. Tetapi ada satu hal yang penting di sini. Allah membunuh binatang untuk mereka, menggantikan mereka, mati bagi mereka, dan mencurahkan darah untuk penghapusan dosa. Dan itulah yang akan dilanjutkan oleh keturunan Adam dan Hawa sampai berkelanjutan sebagai umat Allah, untuk mereka boleh bahagian. Mereka datang kepada Allah untuk menyembah kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Kain dan Abel. Tapi firman Tuhan katakan bahwa persembahan Kain ditolak. Kenapa persembahan Kain ditolak? Persembahan Abel diterima oleh Tuhan. Ada mungkin orang yang mengira bahwa karena persembahan Kain tidak baik. Tapi seandainya kalau persembahan Kain tidak baik menurut ukuran Kain, maka Kain tidak mungkin marah. Kalau seandainya dia mempersembahkan buah yang tidak baik, sayur yang tidak baik sebagai bagian daripada pekerjaannya sebagai petani. Kalau dia memberikan yang tidak baik, dia tidak mungkin marah. Tapi mengapa dia marah? Karena dia merasa dia sudah memberikan yang terbaik. Bahkan secara ekonomis pun pada masa itu, hasil pertanian itu jauh mempunyai nilai yang lebih tinggi secara ekonomis dibandingkan dengan kambing dan domba. Karena pada saat itu manusia belum makan daging, belum ada nilai ekonomis yang tinggi. Tapi kenapa persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diterima? Karena Allah sudah memberikan cara bagi manusia, di mana harus ada yang mati bagi mereka. Harus ada yang mati, itu binatang, itu kambing dan domba Tuhan, mati bagi mereka. Ada darah yang dicurahkan untuk mereka boleh layak datang menyembah Allah, datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, Kain memandang remeh persembahan korban anak domba yang Tuhan telah tetapkan. Lebih daripada itu juga dapat kita melihat, di dalam dia memberikan persembahan tidak ada iman. Yang penting aku telah memberikan yang terbaik. Dia tidak melakukannya berdasarkan apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan firmankan. Oleh sebab itulah persembahannya ditolak oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini berkelanjutan dalam kehidupan umat Tuhan. Tak kala umat Tuhan datang kepada Tuhan, mereka harus memberikan persembahan. Nah, itulah yang dilakukan oleh mereka berkelanjutan. Yang punya uang banyak, mereka mempersembahkan lembu atau sapi. Yang uangnya sedang-sedang saja, mereka mempersembahkan kambing atau domba yang berumur setahun yang tanpa cacat celah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kalau yang tidak mampu, yang miskin, mereka boleh mempersembahkan sepasang tekukur atau 2 ekor anak merpati. Yang satu dijadikan korban bakaran dan yang satu dijadikan korban penebusan dosa. Dan kita tahu ini dilakukan oleh ibu daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Tak kala dia dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus di hadapan Allah sebagai persembahan anak sulung, pada saat itu ibunya mempersembahkan korban, yaitu sepasang tekukur. Artinya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dari keluarga yang tidak mampu. Itulah yang dilakukan terus menerus. Tapi kita tahu bahwa korban seperti ini tidak bisa diandalkan terus menerus sampai berkesudahan. Karena korban persembahan ini adalah adalah gambaran dari apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan Tuhan Yesus, maksud saya, untuk kita karena kasih. Dan yang kedua adalah bahwa korban seperti ini adalah korban yang tidak sempurna, yang tidak dapat menghapus dosa manusia. Karena yang berdosa adalah manusia.
Jadi yang harus mati bagi manusia adalah manusia yang tanpa dosa. Adakah manusia yang tanpa dosa di dalam dunia ini? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada manusia yang tanpa dosa dalam hidupnya, siapa yang dapat menjadi korban bagi manusia supaya manusia itu selamat? Tidak ada. Artinya manusia itu hidup dan kemudian mati secara fisik dan akhirnya mati untuk selama-lamanya. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengutus anaknya untuk menderita dan mati bagi kita, supaya melaluinya dosa kita boleh dihapus, kita boleh ditebus. Dan bagaimana dosa kita dihapus tak kala kita percaya kepada Dia yang telah menderita dan mati bagi kita. Inilah kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Kalau kita sakit, mungkin kita tidak terlalu menderita dibandingkan kalau anak kita yang sakit dan menderita, dan kita bisa melihat penderitaannya di depan mata kita. Allah mengutus anaknya untuk menderita dan mati bagi kita. Ini dapat kita melihat bahwa kasih Allah begitu luar biasa kepada kita manusia. Tetapi harus kita ketahui, Allah mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita. Tetapi Allah yang adalah kudus dan adil, orang yang berdosa itu harus dihukum. Orang yang berdosa hukumannya adalah maut, mengalami kematian yang kekal. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara yang lain untuk menyelamatkan kita kecuali Dia mengutus anaknya menjelma menjadi manusia. Mati di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa kita, mati untuk menghapus dosa kita. Satu penderitaan yang begitu luar biasa. Satu penderitaan secara fisik, mental maupun rohani yang harus Tuhan kita alami untuk kita, supaya kita boleh memperoleh keselamatan yang kekal tak kala kita percaya kepada Dia. Begitu luar biasa kasih Allah kepada kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Dia membawa kita yang percaya kepada Dia didamaikan dengan Allah, didamaikan dengan Bapa kita yang di surga. Tadinya kita adalah orang yang berdosa, yang merupakan seteru Allah, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia mati bagi kita supaya kita didamaikan dengan Allah Bapa yang di surga, didamaikan dengan Allah. Dan melalui kematiannya di atas kayu salib, setiap orang yang percaya kepada Dia, dosanya ditebus, dosanya dihapus, sehingga dia boleh mendapatkan bagian dari keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan yang ketiga, begitu luar biasa, kita yang tadinya seteru Allah, di atas kayu salib, Tuhan yang mati bagi kita telah menjadi kita, telah mengangkat kita menjadi anaknya. Yang tadinya seteru, oleh karena kematiannya di atas kayu salib, maka setiap orang yang percaya diangkat menjadi anaknya. Sekarang kita menjadi sasaran kasih-Nya, menjadi objek kasih-Nya, karena kita adalah anak-anaknya. Begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Dan di dalam keluarbiasaan kasih Tuhan kepada kita, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, oleh karena itu hendaklah engkau saling mengasihi. Tuhan suruh kita untuk saling mengasihi. Biarlah dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita bisa melihat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mau belajar untuk bagaimana kita saling mengasihi. Jangan saling menuntut, engkau harus Tuhan mengasihi aku. Tapi biarlah oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar yang kita sudah alami, kita mau mengasihi sesama kita. Kita mau mengasihi saudara-saudara kita, supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan kita boleh menjadi kesaksian yang indah
dan kita boleh menjadi orang yang mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Biarlah Tuhan yang sudah melakukan kasih yang begitu besar, kasih itu ada dalam hidup kita untuk kita berbagi kasih kepada sesama kita. Amin.